Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi dasar. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kita review sedikit ya. Pertumbuhan itu adalah proses perubahan dan pertambahan ukuran akibat pembelahan dan perbesaran sel. Lalu bersifat irreversible dan bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Sementara perkembangan itu adalah proses perubahan bentuk dan pendewasaan akibat perubahan struktur dan fungsi sel serta bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu ada dua fase. Yang pertama ada fase embrionik yang dimulai dari zigot sampai dengan embrio. Kemudian yang kedua adalah fase pasca embrionik yang dimulai sejak terbentuknya embrio. Nah, bisa dilihat untuk fase embrionik, ada gambar di layar. Mula-mula itu ada zigot yang terbentuk dari fertilisasi berupa sel tunggal atau sel tunggal diploid. Kemudian berkembang menjadi morula. Morula itu sendiri adalah hasil dari pembelahan zigot menjadi 64 buah sel yang mirip anggur. Berkembang menjadi blastula. Nah, blastula ini adalah zigot yang telah memiliki rongga yang disebut dengan blastosol yang menjadi calon rongga tubuh. Blastula itu kemudian akan melakukan implantasi dan invaginasi, membentuk gastrula. Gastrula itu berarti kan adalah zigot yang telah mengalami implantasi dan invaginasi dan memiliki lapisan embrionik. Implantasi itu sendiri adalah pelekatan zigot pada endometrium untuk membentuk membran kehamilan. Implantasi dilakukan oleh sel luar blastula yang disebut dengan sel tropoblas. Kemudian invaginasi adalah proses pembentukan archenteron pada gastrula. Nah, adapun mekanisme dari invaginasi itu sendiri adalah blastula itu akan membentuk lekukan yang disebut dengan blastophore. Bisa dilihat pada gambar ya. Nah, pada salah satu kutubnya tadi blastophore itu. Nah, kemudian lekukan itu akan membentuk saluran yang disebut dengan archenteron dan lapisan embrionik. Archenteron sendiri dapat dibentuk secara protostomia. Invaginasi dimulai dari mulut ke anus. Filum yang melakukan proses ini adalah Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Arthropoda, dan Mollusca. Itu untuk yang protostomia. Adapun yang dengan deuterostomia adalah invaginasi dimulai dari anus ke mulut. Filum yang melakukannya adalah Echinodermata dan Chordata. Oke, kita lanjut tadi ya di bahasan tentang pembentuk mekanisme invaginasi itu ada dibahas tentang lapisan embrionik. Nah, lapisan embrionik itu terdiri atas 3, yaitu ectoderm, dibentuk dari sel-sel epiblast atau kutub animal. Kemudian ada endoderm, dibentuk dari sel-sel hipoblast atau kutub vegeta. Dan yang ketiga adalah mesoderm, dibentuk dari kedua macam sel dan kutub dan berada di antara ectoderm dan endoderm. Jadi dia di tengah-tengah ya, meso. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang jenis hewan. Jadi jenis hewan itu ada beberapa. Yang pertama itu jenis hewan berdasarkan lapisan embrioniknya. Dibagi menjadi diploblastik, yaitu tubuh tersusun atas lapisan ectoderm dan endoderm. Dan kadang ada lapisan mesoglianya. Ini terdapat pada filum Porifera dan Coelenterata. Adapun yang kedua itu adalah tripoblastik. Jadi 3, jadi tubuhnya tersusun atas lapisan ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Filum ini jenis ini terdapat pada filum Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, dan Chordata. Nah, itu tadi yang berdasarkan lapisan embrioniknya. Ada juga jenis hewan yang berdasarkan rongga tubuhnya.
Jadi untuk rongga tubuh sendiri itu adalah bagian yang berada dekat mesoderm yang terbentuk pada hewan tripoblastik biasanya ya. Tadi kan ada diplo sama tripo. Nah, tripoblastik ini punya rongga tubuh biasanya, dan berdasarkan jenis berdasarkan rongga tubuhnya, hewan itu dibagi menjadi tripoblastik acelomata, tripoblastik pseudocelomata, dan yang ketiga adalah tripoblastik celomata. Untuk tripoblastik acelomata itu sendiri, A celomata gitu ya. Jadi A-nya itu tidak. Maka tripoblastik acelomata ini adalah rongga tubuh itu pada hewan itu tidak dapat ditemukan. Adapun yang kedua, tripoblastik pseudocelomata itu adalah rongga tubuhnya semu dan merupakan saluran tubuh yang memisahkan alat pencernaan dari dinding terluar dan tidak dibatasi mesoderm. Adapun yang ketiga, yang tripoblastik celomata itu adalah rongga tubuh berkembang menjadi mesenteron yang berisi organ dalam yang dibatasi mesoderm dan menghubungkan bagian dorsal dan ventral dari hewan itu sendiri. Bisa kita lihat ya. Ini adalah gambar dari contoh hewan yang dibagi menjadi 3 tadi berdasarkan rongga tubuh. Ada acelomata, ada pseudocelomata, dan ada celomata. Untuk yang tripoblastik acelomata ini adalah contohnya pada platyhelminthes, bisa dilihat di gambar. Kemudian yang pseudocelomata itu pada nemathelminthes. Adapun yang celomata itu biasanya terdapat salah satu contohnya itu pada Annelida. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kan ada fase embrionik, lalu ada fase pasca embrionik yang dimulai dari terbentuknya embrio tadi ya. Nah, setelah itu ada proses yang namanya organogenesis, yaitu proses pembentukan organ-organ dari embrio. Lapisan embrionik ya pada fase ini itu akan berkembang menjadi ektoderm. Maksudnya ektodermnya itu akan berkembang menjadi epidermis kulit dan derivatnya, kemudian sistem saraf, sistem indera, medula adrenal, gigi, dan rahang. Adapun yang lapisan mesodermnya itu berkembang menjadi dermis kulit, sistem gerak, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan korteks adrenal. Nah, yang ketiga, yang lapisan endoderm itu berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernapasan, kelenjar timus, kelenjar tiroid dan paratiroid, serta saluran-saluran lain. Nah, pada pasca embrionik ini juga ada yang disebut dengan istilah kehamilan atau gestasi, yaitu fase di mana embrio mulai berkembang menjadi fetus. Jadi dia terbagi menjadi 3 semester. Semester pertama itu adalah 0 sampai 3 bulan. Perkembangan terpusat pada organogenesis tadi. Kemudian yang semester kedua itu adalah 4 sampai 6 bulan di mana organ tubuh sudah lengkap. Perkembangannya terpusat pada anggota badan luar seperti tangan dan kaki. Berikutnya yang ketiga, trimester ketiga itu 7 sampai 9 bulan. Perkembangan yang terjadi adalah penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat. Nah, setelah anak atau bayi dilahirkan, tahap selanjutnya adalah balita, anak-anak, remaja, dewasa, lalu lansia, seperti itu ya gambarannya. Karena untuk pertumbuhan dan perkembangan hewan itu juga mirip dengan yang terjadi pada manusia. Berikutnya kita akan bahas tentang perkembangan kaitan dengan metamorfosis. Metamorfosis itu adalah proses perkembangan hewan setelah kelahiran berupa perubahan ukuran, bentuk, dan fungsi bagian tubuh hewan melalui stadium-stadium tertentu. Jadi ada tahap-tahap tertentunya. Nah, metamorfosis ini umumnya terjadi pada kelas insekta, amfibi, dan krustasea. Kita ambil contoh untuk metamorfosis pada insekta misalnya. Jadi ada terbagi 3. Yang pertama itu ada ametabola, kemudian ada hemimetabola, dan ada holometabola.
yang ametabola itu tidak bermetamorfosis. Jadi serangga yang melakukan ini adalah kelompok Apterygota. Contohnya adalah kutu buku. Kemudian ada hemimetabola, ini metamorfosisnya tidak sempurna. Jadi zigot berkembang menjadi nimpa yang hanya berbeda ukuran saja dengan imago. Jadi tidak ada perubahan secara signifikan sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah holometabola. Ini yang biasa disebut dengan metamorfosis sempurna, di mana zigot berkembang menjadi larva yang berbeda bentuk dan struktur tubuhnya dengan imago. Lalu ada istilah pupa. Jadi urutannya itu adalah zigot, kemudian larva, kemudian pupa, lalu imago. Nah, serangga yang melakukan holometabola ini biasanya masuk dalam kelompok Endopterygota, misalnya adalah kupu-kupu, kemudian ada kutu tidak bersayap, lalu ada kepik, kumbang, lebah, semut rangrang, undur-undur, nyamuk, lalat, seperti itu ya. Kalau untuk yang hemimetabola tadi itu biasanya masuk di kelompok Exopterygota, contohnya itu pada belalang, kecoa, jangkrik, rayap, laron, capung, walang sangit juga ya masuk dalam contoh yang hemimetabola tadi. Oke, demikian pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Semoga dapat menjadi pengetahuan baru dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk mencari informasi lain ya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.